Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan membahas rahasia peradaban di zaman Megalitikum. Sebelumnya cukup banyak sudah kami membahas jejak peradaban di zaman Megalitikum. Yang paling tipikal adalah piramida dan yang ada di Amerika Selatan seperti Machu Picchu dan Puma Punku. Bagaimana bangunan-bangunan megalitik ini diproses dan dibangun hingga sekarang masih menjadi misteri. Bagaimanapun, lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tanpa roda dan tanpa derek, melakukan hal ini sangatlah sulit. Piramida memiliki 2,3 juta blok batu dengan berat rata-rata 2,5 ton, dan kesalahan dalam konstruksinya sangat kecil, hanya beberapa milimeter. Selain itu ada artefak yang sangat mengesankan, yaitu batu bersudut 12 di Peru. Bagaimana batu ini diproses? Bagaimana bisa begitu pas? Mengapa harus dipotong menjadi 12 sudut? Ini adalah tantangan besar bagi imajinasi orang-orang modern. Batu bersudut 12 ini bukan satu-satunya. Ada banyak batu seperti ini di Peru. Tentu saja, di beberapa tempat sudutnya tidak sebanyak itu, tetapi bentuknya kurang lebih sama. Seperti ini misalnya, dan ini semuanya sama. Semuanya seperti ini. Tentu saja ada kemungkinan mereka tidak menunjukkan keahlian mereka, tetapi pada masa itu memproses batu sangatlah sederhana. Terlihat tidak disengaja, terkesan seperti itulah orang-orang pada zaman itu. Pada saat itu tidak ada teknik pemrosesan canggih, jadi mereka tidak bisa membuatnya persegi, hanya bisa memotong sekedarnya. Tetapi hasilnya sangat mengesankan. Kontras ini memberi kita kesan tidak harmonis atau sesuatu tidak sesuai pada tempatnya. Hingga kini, banyak hipotesis tentang bagaimana batu-batu megalitik ini diproses dan dibangun. Namun, hipotesis-hipotesis ini sebagian besar bersifat dugaan pada perkiraan alat dan teknik yang mereka gunakan, yaitu mereka mungkin menggunakan sesuatu yang khusus atau metode khusus untuk membuatnya. Jarang sekali ada orang yang berspekulasi tentang batu itu sendiri. Namun masuk akal juga jika mengabaikan batu yang sekilas memang tampak biasa-biasa saja, karena batu itu jelas terlihat. Granit adalah granit, basal adalah basal, tidak perlu menduga-duga. Sekarang kita juga memiliki granit dan basal, dan kita tahu betapa sulitnya memprosesnya. Jadi dugaan tentang batu itu sendiri memang jarang sekali. Namun hari ini kami akan memperkenalkan hipotesis yang cukup mengejutkan mengenai batu itu sendiri. Jika hipotesis ini benar, maka semua misteri peradaban di zaman Megalitikum akan segera terjelaskan, termasuk piramida, Machu Picchu, batu bersudut 12. Namun, hipotesis ini juga memiliki masalahnya sendiri, jadi tidak bisa menjadi penjelasan yang ortodoks. Hipotesis ini secara mengejutkan mengatakan bahwa batu-batu ini sendiri sebenarnya bukan batu seutuhnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa batu-batu yang kita lihat di gunung itu sebenarnya juga bukan batu. Pada awalnya, batu-batu ini adalah daging. Ya, daging. Daging yang berubah menjadi fosil dan membentuk menjadi batu. Sebesar itu, betul. Daging raksasa. Namun maksud raksasa di sini bukan raksasa yang tingginya 3 meter, 5 meter atau puluhan meter, tetapi raksasa yang tingginya ribuan meter. Panku. Ya. Mengutip Wikipedia, Panku 54.000 sampai 18.000 sebelum Masehi adalah salah satu tokoh dalam cerita mitologi Tiongkok. Ada orang yang menganggap Panku sebagai penjelmaan dari Yuanzi Tianchun dalam ajaran Taoisme. Legenda tentang Panku terdapat banyak versi, tetapi secara umum memiliki persamaan anggapan bahwa Panku adalah tokoh pembuka langit dan bumi. Tubuhnya berubah menjadi gunung dan sungai. Tidak hanya mitologi Tiongkok, demikian juga mitologi Nordik Ymir. Dalam mitologi Nordik disebutkan bahwa setelah Ymir mati, tubuhnya berubah menjadi gunung dan sungai. Bumi dikisahkan terbuat dari dagingnya, lalu bebatuan terbuat dari tulang. Sementara kerikil terbuat dari gigi, danau, sungai, dan lautan terbuat dari darah. Lalu tengkorak Ymir membentuk langit dan awan adalah wujud otak Ymir. Sementara dalam mitologi Yunani Atlas, salah satu dari 12 Titan,
setelah mati juga berubah menjadi gunung. Jadi, raksasa yang mati berubah menjadi batu atau menjadi gunung ini adalah hal yang umum pada zaman kuno. Hanya saja kita belum pernah melihat raksasa atau sesuatu yang berubah menjadi gunung. Jadi kita menganggap gunung adalah gunung dan raksasa hanyalah legenda. Hipotesis ini menggabungkan mitos dengan kenyataan. Tentu saja, hipotesis ini tidak sepenuhnya berasal dari mitos, tetapi memiliki pengamatan dan argumennya sendiri. Untuk menjelaskan hipotesis ini, kita telusuri dulu tentang fosil. Saat ini diketahui bahwa makhluk hidup setelah mati, jika masuk ke lingkungan tertutup seperti dalam lumpur, laut dalam, rawa, atau danau, tanpa udara, di mana setelah bertahun-tahun, mineral meresap ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi batu atau fosil. Jadi fosil adalah campuran antara makhluk hidup dan batu. Fosil itu sendiri adalah batu, hanya saja komposisinya sedikit berbeda dari batu biasa, mengandung lebih banyak unsur kimia dari makhluk hidup aslinya. Yang paling sering kita dengar atau lihat adalah fosil dinosaurus, yaitu tulang dinosaurus, tetapi tidak hanya tulang yang bisa menjadi fosil. Semua makhluk hidup bisa menjadi fosil, termasuk ubur-ubur yang tidak memiliki tulang pun bisa menjadi fosil. Tidak hanya hewan, tumbuhan, bunga, dan pepohonan juga bisa menjadi fosil. Juga jaringan lunak hewan seperti kulit, darah, organ dalam, bahkan rambut bisa menjadi fosil. Jenis fosil ini paling sering ditemui mamut yang ditemukan dalam lapisan es, termasuk kulit dan bulunya. Singkatnya, semua makhluk hidup setelah mati, jika kondisinya sesuai, bisa berubah menjadi batu. Sebaliknya jika kondisinya tidak sesuai, maka akan terurai dan hilang. Jadi semua makhluk hidup pada akhirnya hanya punya dua pilihan, menjadi fosil atau hilang. Jika semua makhluk hidup di bumi mati, bumi hanya akan tersisa batu, tanpa jejak makhluk hidup, sama saja seperti bulan atau Mars. Semuanya berupa bebatuan. Di sini kami ingin mengingatkan bahwa fosil berubah menjadi batu dan tidak memiliki sifat biologis. Mungkin kita pernah berpikir, jika kita menemukan telur dinosaurus yang menjadi fosil, bisakah kita mengambil DNA-nya dan mengkloning dinosaurus? Sebenarnya tidak bisa, karena sudah menjadi batu. Anda bisa menganggapnya sebagai batu berbentuk dinosaurus atau batu berbentuk telur. Sangat sulit untuk mengambil DNA lengkap dari situ. Cloning memerlukan DNA lengkap, idealnya dengan inti sel. Dan meskipun bisa mengambil DNA lengkap, teknologi saat ini tidak bisa mereproduksinya. Kita hanya bisa mengetahui ciri-cirinya melalui urutan genetiknya, tetapi untuk mengkloningnya itu tidak mungkin. DNA sangat mudah hancur. Setelah hewan mati, DNA-nya segera terurai karena berbentuk molekul, sangat sulit mempertahankan struktur rantainya. Singkatnya, semua makhluk hidup di bumi setelah mati bisa berubah menjadi batu. Dari sudut pandang ini, mungkin ada banyak batu di bumi yang kita kira adalah batu biasa, padahal sebenarnya bukan. Batu ini mungkin dulunya adalah bagian dari makhluk hidup. Kuncinya adalah apakah kita bisa membedakan mana batu biasa dan mana yang berasal dari makhluk hidup. Jika bentuknya jelas seperti makhluk hidup, kita bisa tahu itu adalah fosil. Misalnya fosil dinosaurus yang jelas terlihat sebagai tulang. Namun jika kita belum pernah melihat bentuknya, atau bentuknya berbeda dengan makhluk hidup yang kita kenal, atau ukurannya sangat besar sehingga sulit dipercaya, atau sudah sangat rusak sehingga bentuk aslinya tidak terlihat, kita mudah menganggapnya sebagai batu biasa. Jadi, hipotesis ini menyatakan bahwa di bumi pada zaman dahulu ada sejumlah raksasa super besar. Tidak jelas berapa banyak jumlahnya, tetapi menurut mitologi Yunani, ada 12 titan, ditambah keturunan mereka mungkin ada puluhan. Setelah raksasa-raksasa ini mati, tubuh mereka berubah menjadi pegunungan. Tentu saja, beberapa pegunungan mungkin terbentuk karena pergerakan kerak bumi. Tetapi ada kemungkinan beberapa di antaranya adalah tubuh raksasa yang berubah menjadi batu. Kita tidak bisa membedakannya, dan batu yang kita lihat sekarang di pegunungan mungkin adalah bagian dari tubuh raksasa, yaitu daging mereka. Jika itu adalah daging, mengapa kita tidak bisa mengenalinya? Karena ukurannya terlalu besar.
melampaui pemahaman kita, seperti perumpamaan orang buta yang meraba gajah. Pengetahuan kita tentang bumi masih sangat dangkal, kesannya seperti itu. Pada zaman kuno, mitologi menggambarkan bumi sebagai pohon, kura-kura, atau gajah yang membawa sesuatu di punggungnya, menunjukkan bahwa ketika kita tidak bisa melihat keseluruhannya, kita rentan salah mengira atau tidak memahami apa itu sebenarnya. Pendukung hipotesis ini menemukan beberapa bukti. Misalnya mereka menunjukkan bahwa bukti Girnar di India ini sangat mirip dengan raksasa. Yang lebih menarik lagi adalah batu di cagar alam Harakbut di hutan Amazon. Dari depan dan samping, bentuknya sangat mirip dengan wajah manusia. Tentu saja, ini mungkin kebetulan. Beberapa pegunungan dari kejauhan terlihat seperti raksasa. Tetapi ini adalah bukti pengamatan, bukan bukti bahwa mereka benar-benar raksasa. Ada juga bukti tidak langsung, seperti Monumen Nasional Devil's Tower di Amerika. Jika Devil's Tower adalah pohon, dan pohon itu sangat besar, sehingga raksasa mungkin sebesar itu. Ini adalah gunung datar di Tunisia yang memiliki cincin tahunan. Gunung ini tingginya 600 meter, panjang 1.500 meter, dan lebar 500 meter. Jauh lebih besar dari Devil's Tower. Gunung datar ini dianggap oleh ahli geologi sebagai relief terbaik. Artinya, pada awalnya itu adalah dasar lembah atau ngarai yang dikelilingi oleh pegunungan. Pegunungan yang lebih lunak terkikis oleh angin dan air selama bertahun-tahun, meninggalkan dasar lembah yang menonjol. Kami rasa kemungkinan ini lebih kecil, tetapi penjelasannya adalah bahwa lingkaran-lingkaran ini adalah bekas erosi air, danau yang mengering membentuk ini. Jika itu adalah pohon, jelas itu tidak masuk akal, bukan? Kita tahu bahwa pohon pada akhirnya juga bisa berubah menjadi batu. Selain itu juga The Wave, yaitu formasi batu pasir yang terletak di Arizona AS, sebuah pemandangan alam yang sangat terkenal. Sekarang, ahli geologi menganggapnya sebagai hasil dari erosi air dan angin selama bertahun-tahun. Tetapi pertanyaannya, bagaimana air mengalir dengan cara yang tepat untuk membentuknya? Sekarang tidak ada air, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mengapa angin bertiup dengan cara tertentu untuk membentuk geografi seperti ini? Menurut pendukung hipotesis raksasa, ini sebenarnya adalah hasil dari jaringan otot raksasa yang menjadi fosil, bukan hasil erosi angin dan air. Jaringan otot manusia juga memiliki pola yang serupa. Mereka juga menunjukkan adanya celah seperti tendon. Jaringan otot memiliki celah dan tendon, tetapi erosi air tidak bisa menjelaskan celah ini, yang sangat mirip dengan jaringan otot yang lunak dan tersembunyi di dalamnya. Tidak hanya formasi geologi yang terlihat di permukaan, beberapa lapisan batuan bawah tanah juga berwarna merah berlapis-lapis. Mereka mengatakan ini juga daging yang berubah menjadi batu. Kita mungkin berpikir itu terbentuk selama bertahun-tahun, tetapi mereka mengatakan ini terbentuk dalam sekejap. Ini hanya salah satu bukti yang mereka ajukan, bahwa batu itu terlihat seperti jaringan otot. Jika ini adalah jaringan otot, maka betapa besarnya sang raksasa itu. Raksasa ini bukanlah kehidupan berbasis karbon. Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka adalah kehidupan berbasis silikon. Kehidupan berbasis silikon juga dikenal sebagai bentuk kehidupan siklus silikon atau makhluk silikon, adalah bentuk kehidupan yang menggunakan silikon sebagai dasar struktur dan fungsi kehidupannya, bukan karbon. Jika mereka adalah kehidupan berbasis silikon, maka masuk akal jika mereka langsung berubah menjadi batu, atau jaringan otot mereka memang memiliki struktur batu. Sebenarnya, kemungkinan besar raksasa itu bukan kehidupan berbasis karbon. Mengapa? Karena batu-batu yang ditemukan sebagian besar adalah granit dan basal. Batu-batu ini tidak bisa menjadi fosil. Fosil terbentuk dari batu serpih atau batuan sedimen yang terbentuk dari endapan selama bertahun-tahun. Granit dan basal terbentuk dari pendinginan magma. Magma yang mendingin jarang mengandung bahan organik karena bahan organik sudah terurai. Jadi,
Kemungkinan besar raksasa ini adalah berbasis silikon, bukan karbon. Dalam lingkungan seperti itu, mereka terurai. Lalu, bagaimana dengan kita nanti? Kita akan berubah menjadi batu serpih jika bisa bertahan. Namun sebagian besar dari kita akan terurai menjadi pasir atau tanah. Jika ini adalah raksasa, lalu apa penyebab kematian mereka? Bagaimana mereka punah dan menjadi batu? Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa untuk membuat makhluk hidup berubah menjadi batu, dibutuhkan kondisi tertentu. Biasanya dalam lingkungan tertutup seperti laut dalam, lumpur, danau, ambar atau katilayu. Danau juga merupakan lingkungan tertutup, begitu juga magma. Jika makhluk spesial ini dibungkus oleh magma dalam lingkungan tertutup, maka isolasi udara sangat penting untuk proses fosilisasi. Lalu, apa yang bisa menutup raksasa setinggi ribuan meter dan mengisolasi mereka untuk menjadi fosil? Banjir besar. Ya, terkait ini kita kembali lagi ke mitologi banjir besar. Tuhan menciptakan banjir untuk memusnahkan raksasa. Tidak disebutkan seberapa besar raksasa ini, tetapi dikatakan bahwa mereka adalah keturunan malaikat yang jatuh, yang menghasilkan keturunan raksasa setelah kawin dengan manusia. Banjir besar diturunkan untuk memusnahkan kawanan raksasa ini. Banjir besar mungkin tidak hanya berisi air, tetapi seperti aliran lumpur yang menutupi mereka. Ketika Nuh melepaskan burung merpati, dikatakan bahwa burung itu tidak menemukan tempat bertengger, atau dengan kata lain, kedalaman banjir lebih tinggi dari gunung Everest, mungkin lebih dari selaksa meter. Tidak tertutup kemungkinan raksasa setinggi beberapa ribu meter itu terkubur di dalamnya. Ketika air surut, beberapa raksasa mungkin langsung menjadi fosil, sementara lainnya terkubur di bawah tanah. Ini hanya hipotesis, jadi jangan langsung percaya begitu saja. Dengarkan dulu ceritanya tentang apa sebenarnya yang terjadi. Kita tahu bahwa tsunami setinggi 10 cm saja bisa mematikan karena manusia tidak bisa berdiri di dalamnya. Tsunami setinggi lebih dari 1 meter memiliki tingkat kematian 100%. Jadi banjir besar mungkin tidak perlu setinggi puluhan ribu meter. Beberapa ribu meter juga sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Jika batu ini adalah daging raksasa, kami akan menjelaskan bagaimana batu-batu besar ini diproses menjadi batu bersudut 12. Tidak hanya batu bersudut 12, di Puma Punku ada beberapa yang sangat mengesankan dengan lubang yang terlihat seperti hasil pengeboran listrik. Batu-batu ini terlihat seperti awalnya lunak. Apakah itu daging? Kita tidak tahu, tetapi itu adalah bagian dari tubuh raksasa. Jika lunak, mudah untuk dipotong dan memiliki fluiditas tertentu. Jadi, ketika ditumpuk, meskipun ukurannya tidak tepat, gravitasi akan menyatukannya sehingga membentuk struktur yang pas, seperti jeli. Tetapi sebenarnya itu seperti daging. Harap dicatat, bukan tanah liat ya. Anda mungkin berpikir itu adalah tanah liat, tetapi tanah liat tidak bisa menjadi batu. Untuk menjadi batu, tanah liat membutuhkan suhu dan tekanan tinggi untuk mengkristal kembali, tetapi komposisinya berbeda. Mungkin ada yang mengerutkan kening seakan bertanya, mungkinkah batu-batu itu terbentuk dari magma? Granit dan basal terbentuk dari pendinginan magma. Tetapi apakah mungkin mereka menuangkan magma ke dalam cetakan untuk membentuknya? Sebenarnya, itu tidak mungkin. Berdasarkan pengetahuan saat ini, granit membutuhkan waktu puluhan hingga jutaan tahun untuk mendingin dan terbentuk, bukan dengan menuangkan air untuk mendinginkannya. Jika didinginkan dengan air, itu akan menjadi obsidian, seperti kaca. Lalu, mengapa daging raksasa berubah menjadi fosil namun tetap lembut? Seperti yang kami katakan tadi, raksasa-raksasa ini dikubur di bawah tanah di tempat yang tidak terkena oksigen. Akibatnya, proses pengerasan dagingnya berlangsung lebih lambat. Sekitar 2000 hingga 3000 tahun yang lalu, penduduk asli Amerika Selatan yang lebih awal dari bangsa Inka dan Aztec menggali daging raksasa ini dari dalam tanah. Pada saat itu, daging tersebut belum sepenuhnya mengeras dan belum berubah menjadi batu, sehingga masih lembut dan mudah untuk diolah. Ketika terkena udara, daging ini dengan cepat mengeras dan menjadi batu. Oleh karena itu, daging yang diolah sebelum mengeras perlahan-lahan berubah menjadi batu seiring waktu.
Mungkin memakan waktu puluhan tahun untuk mengeras sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk fosil. Dulu dianggap bahwa proses pembentukan fosil memerlukan waktu ribuan tahun. Tetapi pada tahun 1880 di Amerika Serikat, di sebuah sungai kering di Texas, ditemukan sebuah sepatu boot koboi dengan jejak kaki manusia di dalamnya yang telah berubah menjadi fosil. Sepatu bot ini merupakan model yang baru muncul dalam 200 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa jaringan tubuh manusia dapat berubah menjadi fosil dalam waktu yang lebih singkat, tergantung pada kondisi lingkungannya. Setelah penduduk asli Amerika Selatan menggali daging raksasa ini, mereka memotongnya menjadi berbagai bentuk seperti memotong tahu, membentuk batu-batu raksasa yang kita lihat sekarang. Ketika terkena udara, daging ini dengan cepat mengeras menjadi batu. Sejak saat itu hingga sekarang, sudah ribuan tahun berlalu, dan daging di bawah tanah kemungkinan besar sudah sepenuhnya mengeras. Oleh karena itu, sekarang kita hanya menemukan batu keras, bukan daging lembut seperti dahulu. Kemudian, peradaban seperti Mesir kuno mungkin menggunakan batu asli untuk membangun bangunan mereka, termasuk piramida yang dibangun oleh raksasa kecil dengan tinggi sekitar 3 hingga 10 meter. Bukti keberadaan raksasa kecil ini dapat ditemukan di situs kuno di Mesir yang disebut Tanis, sebuah kota kuno yang ditemukan lebih dari 200 tahun lalu dalam keadaan reruntuhan. Di sana ditemukan patung Sphinx yang terbuat dari granit, lebih kecil dari Sphinx yang terkenal dan berasal dari 4.500 tahun yang lalu. Patung ini kini berada di Museum Louvre. Di Tanis, ada patung-patung raksasa yang tergeletak terpotong di tanah. Salah satunya adalah bagian bawah tubuh patung dengan kaki yang rusak dan mengeluarkan cairan merah kehitaman yang mengeras menjadi batu. Bagian dalam patung ini terlihat seperti jaringan tubuh dengan warna merah kehitaman. Kepala patung ini juga retak dan dikatakan mengeluarkan cairan kuning dari telinga. Bagian tubuh lainnya juga rusak, menunjukkan adanya jaringan mirip organ tubuh seperti paru-paru dan hati di dalamnya, yang terlihat seperti makhluk hidup yang tiba-tiba membatu atau dilapisi dengan lapisan batu di permukaannya. Seperti yang diketahui, orang Mesir suka membuat mumi, dan ini mungkin mumi raksasa. Peti mati orang Mesir kuno berbeda dengan peti mati yang biasa kita lihat di negara lain. Peti mati di negara lain semuanya berbentuk persegi. Semua orang Mesir memiliki figur manusia. Peti mati Tutankhamun juga berbentuk manusia, bisa jadi semacam peti mati. Makhluk itu disimpan di dalam dan dihias dengan penampilannya di luar. Tapi setelah lapisan kulitnya terkelupas, memang ada makhluk seperti itu di dalamnya. Lalu jika ini benar-benar makhluk humanoid, mungkin saja ia adalah raksasa. Ia pasti bukan manusia biasa, tapi hanya sedikit mirip dengan kita. Jadi mengapa memberikan lapisan batu hias untuk menutupinya? Kemungkinan besar karena penampilannya. Artinya tubuhnya mungkin sama dengan kita, tapi penampilannya berbeda dengan kita. Jadi hanya untuk menutupi raut aslinya. Lantas, mengapa menutupi penampilannya? Kami akan memperkenalkan sebuah patung dewa lainnya kepada kalian. Patung ini juga berasal dari Mesir dan disebut Kolosi Memnon. Kolosi Memnon adalah dua patung batu masif dari Fir'aun Amenhotep III yang memerintah di Mesir pada zaman dinasti 18. Selama 3.400 tahun, karya tersebut berdiri di nekropolis Theban yang terletak di barat sungai Nil dari kota modern Luxor. Kedua patung ini memiliki tinggi 18 meter, berat 720 ton, dan sudah berusia lebih dari 3.300 tahun. Ketika patung ini ditemukan, kondisinya sudah seperti ini, rusak parah, dengan lapisan permukaan yang terkelupas. Konon pada patung sebelah kiri, terdapat struktur seperti sisik yang memanjang hingga ke leher, berlapis-lapis. Tentu saja, struktur sisik ini mungkin disebabkan oleh erosi angin atau air. Namun ketika kami melihat kedua patung ini, kami merasakan ada sesuatu yang tidak wajar, terutama pada bagian hiasan kepala Fir'aun. Menurut kalian, apakah itu mirip dengan fril leher pada kadal, lipatan kulit di sekitar leher reptil,
Hiasan kepala Fir'aun semacam ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Jadi mengapa dibuat seperti ini? Mungkin saja itu adalah tiruan dari bentuk dewa. Dewa memiliki fril leher, jadi mereka membuatnya seperti itu. Dewa juga memiliki dagu panjang, sehingga mereka juga membuat dagu seperti itu. Raja-raja di zaman kuno sering meniru bentuk dewa, dan mungkin saja Fir'aun di masa lampau memang memiliki bentuk seperti itu dengan tinggi badan mencapai 18 meter. Jadi, bisa jadi gambar-gambar raksasa di dinding-dinding Mesir dan Fir'aun besar itu sebenarnya adalah raksasa kecil. Jika raksasa kecil ini memang ada, maka membangun piramida di Mesir seharusnya tidak sulit. Seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya, membangun piramida bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mengumpulkan banyak orang. Itu membutuhkan kekuatan besar. Kita selalu bertanya-tanya, bagaimana caranya mengangkat batu besar itu ke atas? Jika hanya dengan tenaga manusia sudah cukup, maka tidak akan ada masalah. Namun pasti ada kekuatan besar yang mampu mengangkat batu raksasa seberat 80 ton itu. Dan ini menunjukkan bahwa raksasa itu memang ada. Lalu, mengapa Fir'aun di masa kemudian menjadi begitu pendek? Karena dewa-dewa itu telah mati, kemudian dijadikan patung batu. Jadi, kita selalu bertanya-tanya, dengan teknologi apa mereka melakukan hal ini? Tetapi arah pemikiran kita mungkin saja salah. Arah pemikiran kita sendiri yang mungkin keliru, sehingga kita tidak bisa menemukannya. Kami rasa ini bukan masalah kecerdasan, melainkan masalah arah pemikiran. Kita tidak memikirkan ke arah yang seharusnya. Raksasa kecil ini adalah perwujudan dari peradaban yang sesungguhnya. Nah, itulah sebuah hipotesis yang sangat menarik dari sudut pandang yang unik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.